Kedermawanan Rasulullah SAW itu adalah kedermawanan yang lengkap, yang tidak sektoral, yang tidak hanya pada bagian-bagian atau isu-isu tertentu. Lengkap, bukan sektoral, ya kan? Menyeluruh, bukan juz'i. Sumul, bukan juz'i. Kenapa? Ya kalau kita sebut derma itu biasanya derma dengan harta. Derma dengan harta. Tapi Rasulullah SAW itu bukan hanya derma dengan harta. Beliau derma dengan harta, beliau juga derma dengan waktu yang belum miliki, beliau juga derma dengan tenaga yang belum miliki, ya kan? Beliau juga derma dengan ide dan pikiran-pikiran serta gagasan-gagasan yang positif dari beliau. Beliau juga derma dengan ilmu yang belum miliki, ya kan? Dan bahkan puncaknya beliau pun mendarma baktikan jiwa raga beliau. Mendarma baktikan apa? Jadi beliau siap mengorbankan jiwa raga beliau untuk mengaktualisasikan kedermawanan ini. Nah, kelengkapan kedermawanan ini sekali lagi kita kaitkan dengan poin 1 saya sampaikan, karena memang stok kognitif, stok ya psikologis, ya stok spiritual beliau dalam hal derma itu sangat luar biasa dan melimpah, maka ekspresi dan aktualisasinya menjadi sangat luar biasa. Menjadi sangat luar biasa. Gambaran tentang dermawan beliau dengan harta ya sudah banyak ya. Banyak, saya akan mengambil satu sampel atau contoh saja. Sampel atau contoh saja ya. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Perlu kita ketahui ya, Rasulullah itu bukan tipe yang menumpuk harta, bukan tipe yang menumpuk harta. Tapi apa yang belum miliki itu ya nyaris habis di hari itu. Besok lain lagi ceritanya gitu ya. Tentu nggak mudah gaya hidup begitu. Nah, suatu kali beliau punya kambing, kambingnya dipotong, setelah dipotong dikuliti siap ya, maka dibagi-bagikan. Sabda beliau, tolong yang sebagian ini diantarkan ke sebulan atau sepulana, tolong yang ini dibagikan pada sebulan dan sepulana. Terus saja bagi ya. Setelah lama mengeluarkan perintah untuk bagi-bagi, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, apa yang tersisa wahai Aisyah? Ya. Apa yang tersisa wahai Aisyah? Dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang tersisa tinggal bagian liper atau hatinya saja. Liper atau hatinya saja. Maka Rasulullah bersabda, Aisyah, ya, Aisyah, semuanya tersisa kecuali bagian hatinya. Semuanya tersisa kecuali bagian hati. Maksudnya, pemahaman Ummul Mukminin Aisyah adalah semua sudah dibagi habis, yang di rumah, sisa yang di rumah tinggal hati. Kalau kita mau makan, makan hati saja. Ini makan hati beneran, bukan makan hati bahasa Indonesia ya. Makan hati beneran. Tapi Rasulullah menanamkan pemahaman, bukan begitu memahaminya. Yang diinfakkan, yang disedekahkan, itulah yang tersisa, maksudnya tersisa dalam arti kekal dan abadi. Kekal dan abadi, sampai kiamat, sampai alam akhirat. Sedangkan hati yang mau kita konsumsi, itu justru yang tidak tersisa. Itu yang akan habis. Begitu kita konsumsi, sebagian mungkin diserap oleh tubuh kita, sebagian besarnya dibuang kembali sebagai kotoran manusia. Itu contoh bagaimana beliau berderma dengan apa yang belum miliki. Berderma dengan apa yang belum miliki. Beliau berderma dengan waktu. Beliau berderma dengan apa? Ya kita tahu, di dunia ini tidak ada seorang manusia pun yang super sibuk. Ya. Yang apa? Super sibuk yang melebihi kesibukan Rasulullah SAW. Beliau super sibuk, sangat sibuk, ya kan? Tetapi walaupun beliau super sibuk begitu, manakala ada sebagian kaum muslimin punya hajat kepada beliau, dan hajat itu, pemenuhan hajat itu menuntut waktu dari beliau, beliau sediakan waktu itu untuk memenuhi hajat kaum muslimin itu. Walaupun yang punya hajat itu hanyalah seorang budak perempuan. Seorang budak perempuan. Kalau disebut budak pada zaman itu konotasinya adalah ya hitam gitu ya, mohon maaf ya. Bagi yang hitam jangan tersinggung, ya hitam gitu.
tidak menarik gitu, tidak menarik ya. Budak hitam tidak menarik pekerjaannya sebagai budak. Budak itu lebih rendah daripada pembantu. Pembantu itu dapat gaji, dapat bayaran. Budak itu nggak dapat bayaran. Nah, suatu kali Rasulullah SAW didatangi seorang budak perempuan menemui Rasulullah SAW, ya, dan budak itu mengatakan, Rasulullah, katanya, saya ada perlu nih kepada Rasulullah ini, tolong dibantu dong, ya kan? Nah, Rasulullah jawab, oke, saya siap bantu, ya kan? Akhirnya budak itu langsung saja memegang tangan Rasulullah SAW, Rasulullah digelendeng gitu, digelendeng, diajak jalan keliling dari satu jalan di Madinah ke jalan yang lain. Kalau bahasa sekarang mungkin dari satu gang ke gang yang lain, dibawa aja gitu ya kemana-mana keliling di Madinah, dan Rasul tetap ikuti saja, tetap ikuti saja. Rupanya hajatnya budak itu adalah dia pengen memegang tangan Rasulullah SAW dan pengen menuntun Rasulullah kemana dia suka. Itulah hajatnya. Dan tentu ini memakan waktu yang luar biasa, memakan waktu yang padahal beliau Rasulullah. Tapi Rasulullah melakukan itu dengan sangat bahagia, dengan sangat senang, ya kan? Karena telah mampu memenuhi hajat seorang muslim atau muslimah. Kebayang nggak gitu ya kalau misalnya ya seperti orang seperti saya ini sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat, bergaya aja sibuk, kan? Bergaya sibuk aja. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah minta waktu, Ustaz, ya, mau apa? Minta waktu aja, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas judulnya gitu. Lama-lama kan kesel juga saya ini. Ini orang nggak tahu apa kalau saya sibuk, banyak pekerjaan, banyak urusan, gitu ya. Nah itulah kita, karena stok kognitif, psikologis dan spiritualitas kita berkaitan dengan dermawanan itu minim dan terbatas. Makanya begitu ada orang punya hajat pada kita merasa kesel, nyesek gitu, ya kan, goduk gitu ya, jengkel gitu. Kata orang Arab zalan ya nih, ya? Bahkan zalan bil marrah ya, zalan bil marrah bahkan. Nah, itu jengkel sekali kita gitu, tapi tidak seperti itu Rasulullah. Artinya beliau berderma dengan waktu yang berlimpah sedemikian luar biasa. Padahal ternyata hajat budak perempuan itu hanya tadi ingin memegang tangan Rasulullah dan menuntun Rasulullah kemana dia suka. Setelah budak itu puas, ya sudah. Apa hajatmu? Ya sudah, selesai hajat saya Rasulullah. Ya Allah, ya. Dan Rasulullah senang hati. Oke. Dan beliau juga berderma bukan hanya dengan waktu, tapi juga dengan tenaga. Berderma dengan tenaga yang beliau miliki. Ya. Jadi diceritakan umpamanya pada suatu kali atau suatu hari Rasulullah kedatangan seorang laki-laki dewasa, sehat, gagah perkasa. Tapi laki-laki itu minta-minta kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah bersabda, kamu kan kuat, gagah perkasa gitu ya, badan kamu sehat. Enggak baguslah kalau kamu minta-minta. Kamu harus bekerja. Sekarang saya mau nanya, kamu di rumah punya apa? Kamu di rumah punya apa? Kata Rasulullah, di rumah saya tidak punya apa-apa Rasulullah. Saya hanya punya satu tikar lusuh. Saya punya apa? Satu tikar lusuh. Anak saya bersabda, sudah, tikar kamu yang lusuh itu kamu bawa ke sini. Hanya orang laki itu balik ke rumah, ngambil tikernya dan dibawa kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat jual beli lelang. Siapa yang membeli tiker ini dan berani beli berapa? Nah, tikernya udah lusuh, tapi mereka tahu Rasulullah ini punya maksud baik. Akhirnya dia mengatakan, saya Rasulullah, saya berani memberi tiker itu. Satu riwayat mengatakan 1 dinar. Rasulullah bersabda lagi, ada yang berani lebih dari 1 dinar? Nah, ternyata ada. Saya Rasulullah. Itulah generasi sahabat. Walaupun tikar lusuh dibeli 1 dinar, mahal itu, nah, mahal. Nah, ada yang berani beri 2 dinar. Oke, akhirnya tikar lusuh itu diberikan oleh Rasulullah kepada yang berani memberi 2 dinar. Lalu dengan 2 dinar itu Rasulullah bersabda pada laki-laki tadi, ini ada 2 dinar, ya. Yang 1 dinar kamu gunakan untuk belanja urusan kehidupan hari-hari rumah tanggamu, makanan, minuman dan sebagainya. Udah. Beli dengan 1 dinar itu, yang 1 dinar lagi kamu belikan kapak.
Nanti kalau kamu udah beli kapak, kapaknya bawa ke sini. Akhirnya laki-laki itu pergi ke pasar, satu dinar pakai belanja untuk urusan rumah, ya. Satu lagi diberikan kapak, kapaknya dibawa menghadap Rasulullah SAW. Oleh Rasul kapak diterima dan ternyata Rasulullah SAW sudah menyiapkan gagang kapak itu. Rasulullah SAW sudah menyiapkan apa? Gagang kapak itu, kemudian beliau memasangkan gagang kapak itu, lalu memanteknya supaya kuat, dan setelah jadi kapak ada pegangannya, oleh Rasul diserahkan pada laki-laki itu, lalu beliau bersabda, udah, kamu pergi bawa kapak ini, cari kayu di tengah padang pasir, kalau dapat, kamu jual di pasar, dan jangan muncul lagi di depan saya, kecuali keadaan kamu sudah berubah. Udah, akhirnya laki-laki dengan modal kapak itu, dia mencari lokasi-lokasi yang tidak bertuan di tengah padang pasir. Pada zaman itu banyak lokasi yang tidak bertuan. Nah, beliau memotong kayu di sana, dijual di pasar, cari kayu lagi, jual lagi, beli kayu lagi, jual lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga keadaan laki-laki secara ekonomi semakin membaik. Setelah membaik, dia muncul lagi di hadapan Rasulullah SAW, dan keadaannya sudah tidak seperti yang dulu lagi. Akhirnya Rasul bersabdakan, begini lebih baik. Begini lebih baik, ya kan, daripada kamu minta yang belum tentu kamu dikasih, ya kan, belum tentu kamu dikasih. Nah, yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa beliau menyiapkan tenaga beliau untuk membuat gagang kapak, memasangnya. Ini kan luar biasa, ya kan, luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke, contoh kedermawanan beliau yang lain adalah, ya, setelah berderma dengan tenaga yang belum miliki, beliau berderma dengan apa tadi? Dengan ilmu. Wah, kalau yang ini tidak ada tandingnya. Ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan dalam hal ilmu. Tidak ada satupun pengetahuan, tidak ada sedikit pun pengetahuan yang sekiranya akan bermanfaat bagi umat manusia, kecuali akan beliau sampaikan. Dan tidak ada sedikit pun keburukan yang sekiranya mengancam kebaikan manusia, kecuali akan beliau sampaikan, supaya manusia tidak terjerumus dalam keburukan itu. Ya kan? Dan kalau bicara ilmu, kita sekarang masih bisa menikmati ajaran Islam di abad 15 Hijriah ini, dikarenakan dulu gerakan nasrul ilmi, gerakan menyebarluaskan ilmu di zaman Rasulullah sedemikian rupanya, kuatnya, dahsyatnya, ya, sehingga sampai sekarang rasanya tidak ada habis-habisnya nih kita mempelajari ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oke, dan yang terakhir, contoh terakhir adalah kedermawanan dengan jiwa raga beliau, Jadi beliau setelah diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, ya, itu nyaris tidak istirahat demi kebaikan Islam dan kaum muslimin. Demi kebaikan Islam dan kaum muslimin, termasuk demi kebaikan kita. Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, khususnya setelah hijrah, jadi beliau hidup di Madinah setelah berhijrah itu ya kira-kira 10 tahun. Dalam tempo 10 tahun itu terjadi peperangan itu 56 kali peperangan. 56 kali peperangan, 27 peperangan beliau pimpin langsung. Ini kan artinya hampir setiap 2 bulan itu perang. Hampir setiap 2 bulan itu apa? Perang. Dan kalau terjadi perang, beliau itu posisinya adalah yang terdekat dengan musuh. Bukan yang paling jauh dengan musuh. Artinya beliau siap mendarma baktikan jiwa raga beliau demi Islam dan kaum muslimin. Dengan bahasa lain, beliau ada di garda terdepan untuk perjuangan Islam ini. Nah, itu contohnya karena era beliau dulu adalah era berperang, itu seperti itu. Kalau sekarang ya mendarma baktikan dengan jiwa raga ini ya, bagaimana kita selalu berada di garda terdepan atau berusaha untuk berada di garda terdepan, nah, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan itu adalah refleksi dari stok kedermawanan yang ada pada diri kita, baik yang aspek kognitif ataupun psikologi ataupun spiritualitas kita. Oke,
Nah, inilah Bapak Ibu peserta kajian insani yang dimuliakan Allah Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT, bidini wa dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum muslimin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.